mata kuliah, juga berbagai macam buku yang ada. Kemudian saya jadikan satu, kemudian kita diskusikan tanaman mana yang kira-kira berbahaya untuk kita maupun untuk hewan. Hewan pada prinsipnya hewan yang ternak ruminansia yang memakan tanaman. Jadi umumnya ruminansia itu makannya kan hijauan. Apakah hijauan dari alfalfa atau rumput-rumputan atau grass atau mungkin tanaman-tanaman yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk tanam makanan hijauan dari ruminansia. Termasuk ternak ruminansia itu seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda juga masuk di dalamnya, ya. Dia suka makan hijauan. Nah, oleh karena demikian, coba kita pilah-pilah pengetahuan ini mana yang bermanfaat untuk kita maupun untuk kita makan atau untuk konsumsi daripada feed pakan ternak, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tanaman yang dikatakan berbahaya dalam hal ini mengandung beberapa zat racun, itu yang pertama adalah oksalat. Yang kedua itu sianida, racun sianida. Yang ketiga racun nitrit. Yang keempat racun alkaloid. Ini tanaman-tanaman yang kira-kira berisiko kalau memang kita berikan pada kelompok ternak maupun kita sendiri. Nah, ya. Baik, kita mulai dari oksalat dulu. Sumber tanaman oksalat ini kelompok Chenopodidae. Chenopodidae ini jarak ya. Rumek itu seperti misalnya keladi, Arachea, nanti kita lihat sini. Area, Alogeton, Scorbatus, rubab ini. Contohnya ini. Nah, ini seperti belimbing. Nah, ini belimbing ini, saudara suka belimbing, makan rujak ini ternyata isinya asam oksalat. Kalau berlebihan nanti apa dampaknya kita ceritakan bersama-sama tentang dampak dari kalau kita memakan sayuran atau kita memakan tanaman yang mengandung banyak oksalat. Tanaman apa saja yang mengandung oksalat? Yang pertama ini belimbing, jadi saya katakan. Yang kedua sawi putih yang suka makan sayur-sayuran capcay atau sayur-sayuran apa namanya yang biasa makan ini jangan banyak-banyak, dibatasi karena nanti risikonya apa kita bahas lebih panjang. Ada talas, oh ini suka talas ini. Nah, saya memang suka talas dulu waktu masih muda. Kemudian ini rubab, ini batangnya talas, kelompok rubab ya. Terus ada lagi, nah ini terong. Terong ini banyak mengandung oksalat, jangan lupa ya. Terong ini buncis, suka buncis ini, jangan lupa ya, suka buncis. Terus belimbing, belimbing ini tadi sudah spring pit ya. Kemudian ini tanaman hijauan seperti ini kelompok dari jarak. Ya, ini mengandung tanaman yang betul-betul racunnya luar biasa, ini berbahaya sekali. Nanti kita lebih lanjut kita akan jelaskan. Tapi yang paling banyak kandungannya adalah oksalat. Seperti saya katakan tadi itu jarak ya, pohon jarak ya. Kemudian ini rumek juga gitu juga ini. Kelompoknya ini banyak mengandung oksalat. Ini kalau dikasih makan untuk apa namanya, untuk ternak hijauan atau pada kelompok ruminansia yang mungkin akan terjadi berbagai macam keracunan. Ini keladi, kelompok Dipenbasia, ini kelompok Dipenbasia. Kelompok lagi ini tanaman yang ada di taman-taman yang kita kenal dengan daun bahagia. Nah, daun bahagia, seperti daun bahagia ini juga, ini keladi mulai dari ininya, dari umbinya sampai batangnya sampai daunnya. Kemudian ini daun dolar ini banyak di taman-taman, landscaping ini ada yang kalau punya taman pasti orang suka nanam daun dolar, Dipenbasia dan sebagainya. Ya ini banyak mengandung oksalat ya.
Kemudian ini lagi sama ini juga jenisnya jarak itu bermacam-macam. Ada jarak yang berbulu, ada yang halus seperti ini halus, ini berbulu. Kemudian ini ada model jarak yang warnanya kehitaman buahnya ya, berbagai macam bentuk jarak ini ya. Oke, nah ini keladi. Ini keladi. Tadi yang ada rubab ya, jenis rubab itu mulai dari umbinya sampai batangnya sampai daunnya. Ini juga mengandung banyak oksalat. Problemnya di sini. Oke. Nah, oke, baik. Jadi kalau saya kembalikan lagi tadi belum ini baru jenis-jenis tanamannya. Nah, ternyata pada kuda, pada domba, kalau memberikan makanan dengan konsentrasi kecil ini 0,5% saja, ini sudah bisa menyebabkan terjadi keracunan. Ya tanaman-tanaman tadi. Jadi alogeton, aracea, rumek, genus, rubab, dan sebagainya tadi ya. Kuda begitu juga. Ada penelitian dengan dosis 200 gram per hari, ini selama 8 hari, ini dapat menimbulkan keracunan walaupun tidak fatal, tidak mematikan, tapi toksik. Pada kelompok ruminansia, daun-daun tadi oksalat ini dikeluarkan melalui feses biasanya, tapi dia juga berikatan dengan kalium. Ya. Dengan kalium ini bisa mengendap, terus keluar bersama feses. Nah, tapi sebagian yang diserap, ini sebagian oksalat pasti akan diserap. Dia masuk ke dalam jaringan, kemudian berikatan dengan serum kalsium, berikatan dengan kalsium, membentuk kalsium oksalat. Apa yang terjadi kalau kalsium diikat? Oh, pasti hipokalsemia. Kalau hipokalsemia apa yang terjadi? Ya kejang-kejang pasti, konvulsi bisa terjadi. Ya, nah kita ikuti lebih lanjut apa peran oksalat dalam tubuh kalau berlebihan. Nah ini nih kita ikuti lebih lanjut. Ini coba saya oksalat yang diserap itu akan ke dalam dan ini kok kurang bisa dilihat saya ntar. Ini oke. Bisa dilihat seperti ini ya. Halo, saya kecilkan? Ya, Prof. Bisa ya. Nah, oksalat yang masuk ke dalam tubuh itu diserap oleh tubuh sebagian. Tadi yang sebagian kalau ruminansia sebagian terikat dengan kalium, dia mengendap di sebagian di saluran pencernaan. Ini yang menutup saluran pencernaan jadi blood jadinya nanti. Tapi kalau dia diserap masuk ke dalam darah, mengikat kalsium, terjadi hipokalsemia sudah tadi, sehingga timbul kejang. Ya. Nah, bila dia mengkristal di pembuluh darah, ini berbahayanya pembuluh darah, maka pembuluh darah mengalami nekrosis dan hemoragik. Ini bahayanya kalau saudara suka makan terong terus-menerus, makan buncis, ingat sawi putih, ini harus dipikir yang matang ya. Kalau memang mau ingin memakan makanan yang banyak mengandung oksalat, bahayanya ini. Terjadi kristal di dalam ginjal. Nah ini batu ginjal jadinya nanti. Karena batu ginjal itu kebanyakan tersusun oleh kalsium oksalat. Nah, sehingga timbul gejala anurin, tidak keluarnya apa? Keluarnya urin yang berkurang, terjadi uremia, ya. Kemudian terjadi apa namanya? Keseimbangan elektrolit menjadi terganggu pasti karena sebagian akan terikat oleh oksalat. Ini problemnya di sini. Nah, ternyata beberapa penelitian dan juga beberapa pengalaman pada hewan, gejala klinik akibat keracunan atau makan makanan yang banyak mengandung oksalat atau hijauan, ini 2-6 jam setelah makan akan timbul kolik. Saudara mungkin saya pun sering kolik, memang kadang-kadang memakan makanan, loh kok seperti kena emah ya. Ternyata ya tadi makan buncis yang berlebih, yaitu makan sayur tadi apa namanya, sayur white Chinese itu apa namanya itu, apa namanya tadi itu yang untuk
untuk capcay tadi itu apa itu? Ya itu jenisnya ya. Itu kemudian mungkin makan makanan yang banyak mengandung oksalat tadi. Ini depresi, lemah. Kadang-kadang kalau sudah sebah perut kita ini lemah, kita malas jadinya bergerak karena perutnya sudah nggak enak ya. Kepala menunduk dan kepala dimiringkan. Ini pada hewan bisa terjadi ini ya. Terutama tadi pada domba, pada kuda, bisa terjadi pada ruminansia. Yang jelas terjadi sesak nafas, napasnya cepat ya, terlalu cepat karena sesak napas. Kemudian blood ini terbentuknya suatu busa di dalam itu mulut keluar buih dan bercampur darah. Bisa jadi kadang terjadi kolik di sini, iritasi di sini di lambung ya. Kemudian hipokalsemia pasti sudah, dan penurunan kalsium darah dan fosfat pasti sudah. Namun terjadi peningkatan natrium, kalium, SGPT, SGOT. Nah ini menunjukkan bahwa fungsi daripada ginjal terganggu karena terjadi peningkatan ya ini natrium, kalium, kemudian SGPT singkatan dari S itu serum, G itu glutamat, P itu pirupat, T itu transaminase. Jadi SGPT singkatan dari serum, glutamat, pirupat, transaminase. Sedangkan SGOT singkatan dari S itu serum, G itu glutamat, O itu oksaloastat, T transaminase. Jadi SGPT dan SGOT adalah suatu enzim untuk mengetahui peran fungsi daripada ginjal. Kalau ini meningkat bisa sampai 5 sampai 10 kali lipat, ini berarti fungsi ginjal terganggu ya. Kemudian tekanan CO2, mungkin PCO2 tinggi. Jadi di dalam darah itu menjadi lebih kebasah-basahan ya. Kemudian pH darah tentunya meningkat. pH darah meningkat ini artinya ke arah basah jadinya ya. Oke, ke arah basah bisa terjadi pH itu meningkat. Jadi peningkatan karena fungsi daripada ini fungsi daripada ini yang terganggu ginjal ya akibat memakan sayuran atau hijauan yang banyak mengandung oksalat. Sampai di sini bisa menerima? Halo? Halo? Sampai Bisa, di sini Prof. Bisa, Prof. bisa menerima? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Prof. Ada, Prof. Ada? Belum ada? Ya, saya tak lanjutkan. Ya, baik kalau gitu. Kemudian apalagi perubahan patologi kebesaran ini, saya tidak bisa lihat ini punyanya Mas Fahri segini. Halo? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke, baik, saya lanjutkan. Perubahan patologi apabila saudara membedah atau hewan itu mati akibat keracunan oksalat, apa yang terjadi? Jelas akan terjadi asites, penumpukan cairan dalam peritoneum ya, dalam rongga perut, ini asites. Kemudian hidrotorak terjadi cairan di dalam paru-paru karena terjadi hidrotorak. Jadi ada cairan menumpuk di dalam torak. Kemudian hemorrhagic diffuse pada rumen, artinya retikulum dan omasum, terutama ini hanya ternak ruminansia ya, rumen, retikulum, omasum. Oke. Kemudian bagaimana terhadap abomasumnya? Abomasum terjadi THY, hampir sama, terjadi hemorrhagic atau bidik-bidik darah
seperti abomasum dan juga kelenjar usus membengkak. Nah, ini ya kelenjar ususnya membengkak. Ini bahaya kalau kita makan oksalat terlalu sering ya. Ini saluran pencernaan menjadi tidak karo-karuan. Terjadi PDHY, berbitik-bitik darah karena terjadi iritasi tadi, ya kolik tadi. Jadi mungkin baru habis makan malam, makan buncis berlebihan, makan sayur putih, sawi putih berlebihan, atau makan terong yang berlebihan, ya ini ya yang hati-hati ya, terjadi kasus-kasus seperti ini. Pada hewan pun demikian ya. Kemudian bagaimana saluran nafas? Pembendungan dan busa darah di bronkus. Ini saluran pernapasan juga terjadi pembendungan dan perdarahan. Ada busa-busa di sana, ada sekret yang berlebih. Kemudian ginjalnya berwarna pucat, ya, odem bengkak, kapsulnya mudah lepas. Ya, ini lapisan yang memukus ginjal itu mudah dilepas, mudah terkelupas gitu loh. Dan kalau diiris dia keluar cairan dan bergaris-garis akibat kristal pada korteks dan medula daripada ginjal. Artinya begini, kalau misalnya saudara lihat kapsulnya itu mudah terkelupas, banyak cairan, artinya gangguan fungsi ginjal. Jadi hati-hati kalau memakan makanan yang atau sayuran yang mengandung banyak oksalat. Jadi fungsi ginjal semua organ ternyata terkena. Tapi yang diawali dengan ya tadi ini adanya hidrotorak, asites atau PDHY pada saluran pencernaan, karena iritasi terjadi seakan-akan malam-malam menderita kena penyakit perut kembung, atau mungkin diawali dengan terjadinya suatu nyeri lambung. Nah, itu kadang-kadang akibat makan sayuran yang mengandung oksalat yang berlebih. Nah, diagnosenya ya ini ya lihat gejala kliniknya, atau mungkin kalau mati hewannya ya baru bisa dilihat. Kalau tidak ya dilihat sejarah memakan makanan dari sayuran yang banyak mengandung oksalat. Ini dari hijauannya bisa dilihat, analisis sirumen atau hijauannya. Pengobatannya karena hipokalsemia, lemah dan sebagainya, infus kalsium boroglukonat ini yang atau salin glukosa, atau diberikan urinary acidifier, pengasam urin seperti tadi, karena urinnya karena dia bersifat basah maka diberikan bentuk NaCl, N4Cl, amonium klorida, itu termasuk kelompok urinary acidifier ya. Oke. Kemudian infus kalsium, ini jangan lupa infus kalsium boroglukonat atau salin glukosa. Kemudian jangan lupa pencegahannya. Pencegahannya hindari tanaman yang mengandung oksalat. Ini yang penting. 2. Pemberian pelet rumput alfalfa, terutama rumput-rumput muda, tidak lebih dari 5%. Ya. Dan jangan lupa sering memberikan dikalsium fosfat sebagai sumber kalsium. Kira-kira begitu ini. Ternyata pada hewan, pada manusia saya pun mengalami kok. Malam-malam kalau udah makan sayur yang banyak dimasakkan dari buncis maupun dari terong atau dari apalagi makan makanan yang asam-asam itu, aduh, perut yang sudah umur-umur itu, udah umur lansia itu, ya udah penyakit perut mules atau kolik itu hal yang biasa. Maka tadi udah tahu begini, dikurangi makanan yang mengandung oksalat. Gitu ya. Halo? Halo? Sampai di sini tentang oksalat jelas enggak? Atau mungkin ada pertanyaan?
Halo? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas. Baik, kalau begitu saya lanjutkan atau gimana ya? Belum saya share ininya ya, belum saya share ininya apa namanya slide-nya ya, belum saya share bahan kuliahnya ya. Kamu sudah Belum, memperoleh bahan kuliahnya belum? Belum, Prof. Belum ya, nanti saya share habis ini ya. Oke, Prof. Oke, baik. Saya lanjutkan. Halo? Iya, Prof. Oke. Mana ini kok terjadi gangguan? Oke. Kacang almond. Nah, cyanida. Ini saya besarkan kok nutup ini antara ini Pak Farul yang punya ini. Saya kecilkan lagi, tidak apa-apa ya? Halo? Tidak apa-apa, Prof. Kalau dikecilkan gini kelihatan? Terlihat, Prof. Oke, terlihat. Baik, lanjut ya. Cyanida. Tanaman yang mengandung cyanida. Bayangkan coba kalau cyanida dimakan berlebih. Cyanida itu banyak kejadian kasus ada sate bersianida. Ini situasi sekarang ini kok saya juga bingung. Walaupun demikian paling tidak tanaman yang mengandung cyanida juga tahu ya. Karena kenapa? Ya bisa mengalami keracunan, bisa jadi karena penggunaannya kan tidak sedikit, sekian banyak ya. Tadi harus dipertimbangkan lebih lanjut. Baik, sumbernya adalah tanaman glukosida atau goitrogenik, familia Prusaceae, kemudian glikosida dan penyebab hipotiroidisme. Ya. Tanaman apa saja yang mengandung cyanida? Ya, ini singkong. Singkong mulai dari daun sampai batang dan umbinya. Tapi singkong itu singkong yang daunnya besar-besar, itu untuk pakan ternak biasanya. Kemudian juga umbinya tidak begitu banyak dimanfaatkan. Kalau singkong-singkong yang biasa dimakan ini mungkin banyak dimanfaatkan karena kandungan cyanidanya tidak begitu tinggi. Yang singkong genderuwo itu yang besar-besar itu memang harus dibatasi atau paling tidak dilayukan dulu daunnya ya. Kemudian ada juga biji apel di banyak mengandung cyanida. Kemudian rebung. Nah, iki mendekati hari royo iki banyak ibu-ibu yang suka masak rebung. Kalau masak rebung maka akan sering menimbulkan peningkatan cyanida ya. Jangan sembarangan masak rebung kalau memang tidak punya pengetahuan. Biasanya direbus dulu sampai terus direndam dulu, direbus mungkin sampai sehari itu direbus itu, baru dibuang airnya, nah baru dipakai untuk masak. Biasanya begitu yang saya tahu, ibu-ibu suka masak itu. Nah, apalagi ini gadung. Nah ini gadung sangat berbahaya kalau tidak bisa masak gadung. Jangan masak gadung. Gadung ini banyak mengandung cyanida, tinggi sekali cyanidanya. Sehingga dengan demikian kalau masak gadung itu biasanya di desa itu setelah dibersihkan kemudian untuk menghilangkan cyanidanya itu dibalut dengan abu bakaran kayu untuk menyerap cyanidanya ya. Itu dalam waktu sehari. Halo ya, jangan lupa ini hati-hati suka makan itu gadung, keripik gadung. Nah ini
Ya, rebung juga ya, banyak mengandung sianida. Hati-hati kalau memang tidak bisa masak, itu banyak mengandung sianida. Yang kedua kacang almond. Kemudian kacang koro. Kacang koro yang suka makan kacang koro ini, koro bengok, masaknya pun harus direndam dalam waktu direbus sekian lama, ya, tidak sembarangan untuk menghilangkan sianidanya, yaitu sianidanya. Kacang almond, kacang koro bengok ini. Bagaimana prosesnya, bahayanya kandungan sianida yang ada di dalam tanaman ini kalau kita memakan dalam jumlah yang banyak kan gitu terjadi keracunan. Nah ini sianida itu mengikat Fe, ferum yang ada dalam hemoglobin sehingga akan menjadi oksihemoglobin. Kalau terjadi kekurangan Fe, maka hemoglobin atau eritrosit tidak mampu mengikat oksigen. Akibatnya kalau keracunan sianida pasti terjadi sesak napas. Ini pasti karena kekurangan oksigen. Oke, terjadi sesak napas. Nah, ternyata diketahui pula sianida ini bekerja menghambat pembentukan ATP di mitokondria. Nah, apa artinya? ATP itu memang dibentuk di mitokondria dari makanan yang kita makan, dari karbohidrat, lemak, protein akan diubah menjadi asetil CoA, kemudian di sini akan dipecah menjadi melalui siklus Krebs akan menghasilkan ATP. Nah, kalau keracunan sianida maka terjadi lemah, pasti tidak ada ATP yang dibentuk di mitokondria. ATP sangat berperan di dalam proses fisiologis tubuh maupun yang membantu kontraksi usus, kontraksi pembuluh darah, kontraksi otot dan semuanya memerlukan ATP. Ya, kalau ini terjadi keracunan maka terjadi kelemahan pasti. Dari mana dia proses hambatannya? Melalui hambatan pada sitrukum C oksidase dan fosforilase oksidatif. Artinya apa? Dalam proses pembentukan ATP itu diperlukan suatu enzim-enzim tertentu yang berperan untuk membentuk ATP dari zat makanan yang kita makan di mitokondria. Dengan adanya hambatan berbagai macam enzim oleh sianida, maka pembentukan ATP menjadi terganggu. Ya, kira-kira begitu. Jadi oleh demikian apa yang muncul gejala klinik? Hewan yang peka terhadap kelebihan daripada sianida, maka akan terjadi tremor, napasnya cepat. Ya, kenapa? Karena sesak napas. Jadi napasnya cepat. Karena sesak napas dia mengambil oksigen tidak mampu, tidak mengikat. Jadi jam berapa? Halo, siapa itu? Ya ikut kuliah, siapa itu? Halo. Sudah. Jadi karena sianida mengikat Fe, akibatnya hemoglobin atau eritrosit tidak mampu mengikat oksigen sehingga terjadi sesak napas, sehingga pernapasan cepat, sesak napas, salivasi terjadi peningkatan jumlah saliva yang berlebih, kemudian terjadi lakrimasi, peningkatan dan mata, urinasi, lebih efikasi terus keluar cairan kotoran dan seperti akan konvulsi, dilatasi pupil dan membran berwarna merah. Membran ini dilatasi pupil ya jadinya ya. Oke. Pada kuda terjadi ataksia. Ataksia itu gerakan-gerakan yang tidak terkoordinasi.
inkoherensi motor, sistitis, terjadi deformasi sendi, biar jadi deformasi sendi, bisa jadi. Kemudian apalagi ya, ini perubahan-perubahan yang ada gejala kliniknya, tapi yang jelas semua hewan yang pemakan hijauan, kalau dikasih tanaman yang mengandung banyak seperti sianida ini pasti akan menimbulkan gejala keracunan dengan yang udah sesak napas tadi yang udah masuk dulu. Ya. Oke. Kemudian perubahan patologis bagaimana kalau hewan yang menderita keracunan udah hemoragi atau perdarahan pada jantung subendokardial dan subepikardial. Petechiae, hemoragi, kongesti di obomasum dan intestinal, ya pasti terkena di enzim ini, ya. Kemudian kongesti ini pembendungan di trachea dan paru-paru, banyak cairan yang menutup saluran trachea dan paru-paru. Rumen berbau bitter almond, jadi rumennya ini baunya seperti rasa pahit almond, jadi kacang almond yang pahit, bitter, ya. Oke. Terus pada manusia dan anjing terjadi multiple foci degeneration dan nekrosis pada susunan saraf pusat. Jadi begini, pada SSP akan terjadi suatu degenerasi dan terjadinya nekrosis. Baik. Nah, bagaimana cara diagnosinya? Berdasarkan gejala klinik. Jadi melihat omasum dan abomasum berbau seperti bitter almond, berbau dengan kacang almond yang pahit. Ya, baik. Lakukan tes kimiawi terhadap isi rumen, hati, darah terhadap kandungan sianida. Ada metodenya. Metode uji menentukan kadar sianida atau ada dan tidaknya sianida, positif dan negatif, itu bisa diketahui, ya. Oke, pengobatan kalau keracunan sianida hanya menggunakan sodium nitrit atau sodium tiosulfat. Ini fungsinya untuk mengikat ion-ion, mengikat daripada sianida, ya. Jadi menjadi sodium sianida, menjadi sodium nitrit atau sodium tiosulfat, ya, natrium tiosulfat bisa digunakan. Nah, ini cara untuk menanganinya, diberikan bahan-bahan sodium nitrit dan sodium tiosulfat. Coba, saya belum tahu dosisnya, mungkin belum pernah baca ini. Nanti dicari di dalam buku-buku, ada banyak itu. Sodium untuk mengikat nitrat, untuk mengikat sianida yang ada di dalam darah. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Prof. Belum ada. Dilanjutkan kalau gitu, ya. Yang ketiga itu tentang nitrat atau nitrat. Nah, biasanya keracunan nitrat ini jarang terjadi akibat memakan tanaman. Karena kenapa? Tanaman sendiri pun memang penghasil nitrat sebetulnya, karena berperan. Tapi kejadian keracunan nitrat akibat makan tanaman itu akibat dari tanaman itu di fertilizer, dikasih pupuk nitrat. oleh sebagai bentuk pupuk, ya habis dipupuk kemudian dipanen untuk pakan ternak. Nah, ini yang menimbulkan keracunan nitrit, ya.
Tapi diketahui dengan 3.000 ppm per kilogram pakan dalam waktu 3 hari dapat menimbulkan kematian. Nah, ini bahaya juga ya. Kalau memberikan pakan yang mengandung fertilizer itu, bekas baru mengadakan ini pemupukan begitu, kemudian dipanen, diberikan hewan ternaknya, ya akan terjadi keracunan. Ya, cuman sekali lagi keracunan nitrit dan nitrat itu jarang pada hewan ternak, jarang terjadi pada hewan ternak. Baik, bagaimana mekanisme kerjanya nitrat ini dapat menimbulkan keracunan? Nitrat dan nitrit masuk ke dalam sirkulasi, dia akan berinteraksi dengan hemoglobin sehingga menyebabkan hemoglobin menjadi bentuknya seperti methemoglobin, berbentuknya seperti bukan bundar lagi tetapi setengah lingkaran seperti bulan sabit begitu, kayak bulan sabit. Makanya disebut dengan methemoglobin. Hemoglobin tidak lagi berbentuk bulat, tetapi berbentuk bulan sabit. Nah, ini menyebabkan terjadinya tidak mampu mengikat oksigen, hampir sama dengan keracunan sianida tadi ya. Jadi terjadi hipoksia. Hipoksia itu artinya terjadi kekurangan oksigen di dalam jaringan maupun dalam darah. Karena darah mengalami keracunan terbentuk methemoglobin. Darah atau hemoglobin berbentuk bulan sabit begitu. Pada tikus dan domba, nitrat menghambat penyerapan iodin. Pada tikus dan domba, nitrat menghambat penyerapan iodin. Kalau penyerapan iodin terganggu, ya terjadi itu kelenjar tiroid menjadi membengkak karena terjadi peningkatan aktivitas ya. Namun tidak pada sapi dan anjing, tidak berpengaruh. Pada hewan non ruminansia, pada hewan yang bukan pemakan hijauan, nitrit dalam suasana asam akan merusak karotin. Jadi pada anjing, kucing itu ternyata nitrit ini merusak karotin. Karotin sebagai sumber vitamin D. Namun tidak pada kelompok ruminansia. Namun tidak pada sapi, kerbau, kambing, domba. Tidak ya. Bagaimana perubahan patologinya? Kalau terjadi keracunan nitrit, maka terjadi petehie, bintik-bintik darah dan hemoragik, ekimosa pada mukosa. Jadi hampir seluruh mukosa, mulai dari mukosa mulut sampai saluran pencernaan, itu mengalami petehie, bintik-bintik darah, dan hemoragik. Ya. Kemudian terjadi kongesti rumen dan abomasum. Nah, ini pada ruminansia. Kongesti, pembengkakan di rumen dan abomasum membengkak. Jadi perut kembung jadinya ya. Kemudian darah berwarna coklat pada semua jaringan. Oh, darahnya berwarna coklat, tapi ini perlu diferensial diagnosis banding dengan keracunan yang lain, seperti misalnya keracunan karbon monooksida juga coklat darah itu, keracunan CO, keracunan nitrogen oksida, seperti keracunan anestesi umum, ya, nitrogen oksida juga begitu, darah berwarna coklat. Ya, ini perlu dibandingkannya dari sini nih, mungkin ya. Diagnosinya gejala klinik, uji nitrit dalam darah dan urin. Jadi metode menentukan kadar nitrit dalam darah dan urin dan kadar terjadinya methemoglobinemia. Artinya kadar-kadar darah
ya hemoglobin yang berbentuk bulan sabit tadi, itu juga menjadi patokan untuk menentukan keracunan nitrat. Di samping menentukan kadar nitrit di dalam darah maupun di dalam urin. Oke. Diferensial diagnosisnya ada tadi nih, keracunan sodium klorat, darah coklat. Keracunan NO juga gitu. Nitrit oksigen, darah berwarna coklat juga. Keracunan nitrit, merah ceri. Nitrat. Keracunan CO, darah berubah merah cerah. Karbon monoksida, darah merah cerah ini. Pengobatan untuk keracunan nitrat, mineral oil untuk mengatasi iritasi. Tapi tidak langsung ini, pemberian antibiotik untuk membunuh bakteri produksi nitrat. Asalnya nitrat jadi nitrit. Ini ada bakteri. Saya belum tahu ini bakteri apa ini yang mereduksi nitrat menjadi nitrit. Nitrat menjadi nitrit ini. Jadi peningkatan. Nah, ini itu kan diberikan antibiotik aneh juga bisa juga masuk akal ya. Oke, ini kira-kira jadi ada 3: oksalat, sianida, nitrit maupun nitrat. Terus yang keempat, tanaman yang mengandung alkaloid. Nah, tanaman ada mengandung alkaloid, coba saya tak besarkan ini biar tahu ini, karena di Indonesia kita punya banyak ini di landscaping. Halo, dengar suara saya? Halo, Dengar, Prof. dengar. Lanjut ya. Jadi Iya, yang pertama, tanaman yang banyak mengandung alkaloid. Ini pohon kenyeri atau oleander atau Nerium oleander. Di Indonesia dikenal dengan nama bunga kenyeri atau jure. Bunga kenyeri ini bagus sekali, menarik sekali. Tapi seluruh tanaman mulai daripada bunganya, jangan sering mencium-cium bunga ini, ya, bunga kenyeri ini, karena ini berkontak saja sudah, jangankan makan, berkontak aja udah keracunan karena ada alkaloid. Ini merupakan tanaman hias dengan bunga cerah berwarna pink dan sering digunakan untuk desain landscape, artinya untuk taman, ya, untuk taman ini. Hanya ada ini semua bagian bagiannya beracun. Jadi mulai dari daun, batang, bunga, akar, semuanya itu beracun. Racunnya ini dapat menyebabkan muntah, diare, masalah pada sistem saraf pusat, dan serangan jantung bisa terjadi. Nah, ini juga perlu diketahui, tanaman yang mengandung itu alkaloid, ya, jure, oleander, Nerium oleander, bunga kenyeri. Oke. Kemudian ini lagi Dipenbasia. Dipenbasia ini banyak sekali ada di sekitar kita. Ya, Dipenbasia ini disebut dengan daun bahagia. Daun bahagia itu ya untuk memang untuk taman, ya, merupakan tanaman hias populer yang biasa ditanam di pekarangan. Getah dan daun batang Dipenbasia mengandung kalsium oksalat yang lidah, kalau memang kena lidah, ya. Dalam kasus langka, syok dan mengganggu saluran pernapasan hingga berujung pada kematian. Jadi oleh demikian tidak perlu dekat, tidak perlu nanam pohon ini. Mungkin khawatir saja anak kecil, ya, atau mungkin hewan ternak bisa jadi, dan tidak tahu ini dapat pohon gatal-gatal disebabkan gangguan pada pernapasan yang berujung pada kematian. Dipenbasia ini banyak ada di sekitar kita. Kemudian yang ini tidak akan tera ini
jarang ada di Indonesia. Ini ininya buahnya ini manis. Ini anak-anak sering makan ini bahaya sekali. Ya, ini racun Akanthera bisa membunuh orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 menit. Buah beri yang berbau harum dan manis sehingga menarik perhatian pada anak-anak. Ini hati-hati karena dalam waktu 1 menit bisa membunuh. Ya, iya, ini di Afrika, tapi ini ada di Afrika, di Indonesia mungkin belum ada sampai sekarang ini ya. Akanthera oblongifolia. Akanthera digunakan di dalam 2 media, tapi waktu lampau suku-suku Afrika menggunakan getah beracun tanaman ini untuk melumuri ujung panah mereka untuk beracun. Ya. Jika tertelan, racun Akanthera bisa membunuh orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini di Indonesia mungkin belum rasanya manis ya. Kemudian white snake root. White snake root, tanaman ini mengandung racun trimetol menjadi alkaloid. Saat ini tanaman ini dikonsumsi oleh ternak, maka daging dan racunnya akan terkontaminasi. Ketika susu atau daging yang mengandung racun dikonsumsi, racun akan diteruskan ke tubuh manusia. Jika mengkonsumsi dalam jumlah menyebabkan keracunan trimetol pada manusia. Jadi secara langsung sebagai pakan ternak ya, karena tanaman ini mengandung alkaloid trimetol. Well, kok orang yang pulau postes kabeh lho. Halo, siapa ini? Hai. Ya, nah ini moonseed. Moonseed ini anggur liar. Anggur liar, ya karena ini biasanya pada bulan September, Oktober ada muncul anggur ini. Di Indonesia banyak ada. Ya, cara yang paling mudah untuk membedakannya dengan anggur liar adalah dengan memperhatikan bijinya. Moonseed memiliki biji seperti bulan sabit, sedangkan biji anggur biasa bulat penuh. Nah, semua bagian tanaman moonseed, terutama buahnya, diketahui mengandung alkaloid daurisin yang sifatnya beracun dan dapat berakibat fatal jika tertelan. Jadi hati-hati membedakan dengan anggur, karena ini muncul setiap bulan September maupun bulan Oktober. Dan tanaman liar menggoda seperti itu apa namanya anggur. Nah, ini ya moonseed ada kita banyak ya, ada yang mengandung alkaloid. Baik, lanjutkan ini lagi. Nah, ini sudah yang tanaman jarak. Tanaman ini merupakan minyak jarak yang sering dipakai sebagai pelumur. Penggunaan tanaman ini harus dilakukan dengan amat hati-hati sebab mengandung zat ricin, racun yang mematikan. Dulu waktu zamannya Presiden SBY, petani diharapkan menanam jarak sebagai pengganti bahan bakar minyak BBM. Tapi ternyata setelah diolah itu beracun. Jadi banyak proyek ini gagal, tidak jalan. Ya, jenis dari jenis dari jarak pohon ricinus ini bermacam-macam. Ada buahnya berbulu, ada buahnya halus, ada berbagai macam, banyak ada jenisnya. Ya. Oke, ini tanaman jarak ada di sekitar kita. Walaupun ya, ini berbahaya untuk dipakai sebagai pakan hijauan. Kemudian ini Datura stramusniger atau tanaman yang dikenal dengan tanaman trompet. Bunga trompet ini banyak ada di taman-taman kota, ini banyak ada ini taman kota ya. Atau orang bilang ini jerat setan namanya. Dalam pengobatan tradisional untuk meringankan gejala asma dulu.
namanya juga digunakan dalam ritual-ritual magic di zaman kuno. Racun datura dapat menyebabkan halusinasi, takikardi, perilaku aneh. Dalam kasus langka dapat menyebabkan amnesia. Ini daun bunga trompet. Banyak ada di sekitar kita. Di taman-taman kota, di pinggiran, banyak ada bunga ini. Karena menarik terus memang. Tapi hati-hati, jangan mencium. Karena ini dapat menyebabkan halusinasi. Terjadi takikardi, perilaku aneh, dan kasus-kasus langka. Oke, dilihat ini. Ini adalah bunga trompet datura. Terus yang ke-8 beladon. Beladon ini ada juga di sekitar kita. Di Indonesia ada yang banyak mengandung atropin. Ya, beladon telah dimanfaatkan dalam pengobatan herbal selama beberapa abad untuk nyeri, penenang otot, antiinflamasi, mengobati masalah menstruasi, penyakit. Ya, racun beladona sesak napas, menyebabkan sesak napas, sakit kepala, halusinasi, kehilangan keseimbangan, dan mengganggu kerja jantung. Ini beladon di Indonesia ada. Ya, kita sering tahu ini. Ya, beladona atau beladona. Kemudian ini hemlock, mungkin tidak tahu ini, tidak saya tidak pernah tahu ini hemlock. Hemlock beracun atau Conium maculatum. Tanaman ini memiliki beberapa nama berbeda seperti poison hemlock di Inggris, carrot pen di Australia, devil bread di Irlandia. Conium mengandung alkaloid konein, ya. Jadi alkaloid konein, jadi hemlock, Conium maculatum, mengandung konein. Struktur kimia dan sifat farmakologi mirip dengan nikotin. Ini mirip dengan ini nikotin. Nikotin itu berasal dari daun tembakau, ya. Konein dan konsumsi saraf pusat, konsentratnya yang tinggi dapat dengan mudah merusak sistem pernapasan dan menyebabkan ini kira-kira. Kemudian Acontinus napellus, ini saya belum tahu ini. Menelan 20-40 lembar atau konsentrat tanaman, napellus dapat menyebabkan kematian. Tanda-tanda awal keracunan di mulut, wajah, dan perut. Keracunan juga dapat terjadi setelah memetik daun tanpa menggunakan sarung tangan. Toksin akontinin diserap dengan mudah melalui kulit. Saya belum tahu persis, tapi ini kelihatannya ada. Saya pernah melihat di Bandung sebagai tanaman hias, ya. Ini Acontinum napellus. Ternyata berkontak dengan kulit aja sudah bisa menyebabkan efek toksik yang dapat menyebabkan terjadinya pati rasa atau kesemutan. Atau mungkin mudah-mudahan bisa jadi kalau dengan yang peka. Ya. Oke. Sampai di sini. Halo. Halo. Oke, Prof. Ini tanaman-tanaman yang kira-kira kalau saudara gunakan sebagai pakan ternak di dalam kehidupan memberi makan hewan ruminansia, khususnya tadi saya katakan sapi, kerbau, kambing, domba, ya ruminansia, dan yang juga kuda, ya makan hijauan. Ini hati-hati karena ternyata beberapa tanaman di sekitar kita ini beracun. Yang tadi saya katakan paling tidak ada 4 jenis racun yang terkandung dalam tanaman, yaitu 1
tadi oksalat, 2 sianida, 3 nitrit, keempat jenis-jenis alkaloid yang dapat menyebabkan keracunan maupun gatal-gatal. Gitu ya. Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, Belum ada, Prof. ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Ada, Prof. Belum ada. Kalau gitu saya absen dulu ntar ya. Ini kok itu saya coba. Ini absennya sudah saya buatkan di sini tadi. Saya buka upload. Ini masuk ke internet dulu. Belum. Ini sudah sih, Ya, kalau gitu. Coba. tapi maksudnya ini Bisa kecil ke- sekali. Iya, bisa connect kapan. Bukan yang untuk di mana ya? Cyber itu cyber. Coba. Coba. Sebenarnya sudah ada tadi. Coba. Sudah disettingkan. Ya, Ya. berapa ini? Ini. Oh, ini diisi udah sebelumnya sudah ini. Udah ada kok, enggak. Punya saya otomatis. coba saya enggak Dan. Nyanyi. Coba. Biasanya saya kalau buka otomatis udah muncul semua Masukkan itu, Prof. nomornya itu ya. Iya. Kalau gini tanda 19, 4, 12, 13, berapa ya? Lupa aku. 12. Clear. 13. Tidak pernah masuk. Kalau saya buka punya saya pasti muncul dan. ini permisi ya, Prof. Ya itu. Pilihan Google ini loh, Prof. Nah, ini Yang ini. ini, Prof. Ini. Coba, Prof. Ya. Oke, otomatis. Ya, Kan SSO. itu apa? SSO langsung. Oh ya. Oh, ya sudah. Sudah. Lonceng ya. Ini, Prof. Ini dulu. Mana ini ya? Ini. Berapa dulu? 9 tambah 5, 54. 54. Oke, benar ya. Apa ini? Ini Dosen. ya. Ini pengajaran ini ya. Terus ya sekarang farmakoterapi dan toksikologi hari Jumat ya. Ini benar. Kelas C. Kelas C dulu. Kelas C dulu.
Kelas Kelas- internasional. Internasional. Udah. UI nasional sudah. Sekarang kelas C, kelas Oh, iya, ABC, Iya. kelas AB. Iya, betul, Bro. Terus Ini- kalau gini, dulu. Ah, ini di sini, Bro. Jadi ini dulu, ini enggak. Kelas A, Ini Prof. ini dulu. Ini kelas A dulu. Di bawahnya itu, Bro, soalnya. Iya, Ini, itu. kelas A. Iya. Oh ya betul. Terus ini kendali. Ya, harus kendali, benar. Nah, itu kendali. Absen atau apa, Bro? Harus kendali, harus kendali. Harus kendali. Ini ada di ini. Ah, iya, itu, Bro. Benar Jumat, benar nih, tulisannya Jumat. Geser ke iya. Ini, Isi. ini ya. Ini. Wah, salah. Kalau nggak muncul, Tadi belum itu Prof. Belum. sorry kendali ini. Ini Yang di sini ini. Prof. Mestinya belum. Yang Jadi mana? belum ada gambar tangannya. Biasanya gambar Ada tangan. salah satu. Ini ya. Iya apa? Di A ini. atasnya. Di atasnya. Di atas. Nah, itu ya, Bro. Sampai tadi. Bawah. Nah, Balik lagi. sudah ditandakan. Belum. Ini kartu kendali sebetulnya ini. Itu yang tadi Prof. Yang tadi ya. Iya. Atau rekap absen itu Prof. Bukan pengantar. Tadi sudah diisi sama Bu Lina. Dan. Kita masuk ke kartu kendali sih. Buku balik lagi. Iya. Balik lagi.